di dalam perkenanannya. Kita ada dalam suasana yang beribadah di minggu yang pertama di bulan Maret. Sekaligus kita dalam penghayatan sengsara Yesus Kristus. Dan melalui bacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini yang ditawarkan oleh Sinode Benih, sangat jelas dalam bacaan tadi. Sungguh, sebenarnya sejak zaman perjanjian lama puasa telah dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan bukan hanya oleh bangsa Israel, tetapi juga oleh bangsa lain. Bagi agama Kristen, puasa termasuk hal yang penting yang juga tidak dapat dipisahkan dari makna ibadah. Sama halnya ketika kita berdoa, bersedekah atau berdiakoni. Itulah sebabnya puasa dapat juga dikatakan sebagai salah satu disiplin rohani. Secara alkitabiah dalam pandangan umum bahwa puasa adalah berpantang menghilangkan keinginan atau kesenangan tubuh termasuk di dalamnya. Apakah untuk soal makan, bahkan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai bagian dari spiritual. Kita harus akui bahwa masih ada orang yang mengatakan seseorang itu akan dikatakan saleh bila dia mampu menjalankan setiap ketentuan dan tuntutan ajaran agamanya. Namun anggapan ini akan berbahaya bila ketentuan dan tuntutan ajaran agama dijalankan dengan motivasi yang salah. Seperti berpuasa hanyalah kamuflase agar kelihatan saleh oleh orang lain. Itulah sebabnya bacaan Alkitab kita saat ini dalam kitab Yesaya menceritakan bahwa Nabi Yesaya mengecam dosa umat itu bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring karena pelanggaran dan kemunafikan umat Allah yang harus disingkapkan. Di mana Allah menyatakan melalui Nabi Yesaya dalam ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Menunjukkan bahwa Allah sangat membenci pola hidup seperti itu. Serukanlah dengan kuat-kuat, nggak usah tahan-tahan, bahkan senyaring lagi, bagaikan sangkakala. Menunjukkan gemah teguran itu berlangsung dan berlaku dengan sangat terbuka kepada siapapun. Pertanyaan mengapa? Karena ternyata sikap hidup iman orang Israel bertolak belakang, tidak sinkron antara ibadah puasa dan tindakan, tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Di satu sisi mereka mencari Allah di setiap hari, seakan-akan mereka ingin sekali mengenal jalan-jalan Tuhan seperti ayat 2. Mereka menjalankan puasa dan merendahkan diri seperti ayat 3. Mengapa mereka diperingatkan keras oleh Tuhan melalui Yesaya? Sampaikan dosa serta pelanggaran yang dilakukan. Apa yang salah dari cara hidup mereka seperti itu? Karena pada saat yang sama mereka hidup dalam dosa dan ketidaktaatan pada perintah Tuhan. Itu ayat 3b sampai 4. Bahkan diuraikan kesalahan-kesalahan mereka
ayat 9. Tidak mengenakan kepada sesama. Tidak menunjuk-nunjuk dengan jarimu kepada orang lain. Dan tidak menfitnah. Jadi ini yang harus berlaku dalam hidup mereka, bukan seperti di awal tadi ayat 13 sampai 4. Jika spiritual kita sejalan dengan perbuatan, maka ada jaminan yang pasti yang telah disampaikan dalam perikop ini. Berarti kalau orang suka meyakin itu betul, sambil berpuasa, sambil berdoa, ada berkat yang orang mau terima. Itu diuraikan dalam ayat 8 sampai 12. Apa konteks waktu berkat orang mau terima? Kan orang mau baking ini dalam hidup, menjauhkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi saat kita melaksanakan puasa. Dalam bacaan ini, kalau orang mampu melakukan itu dalam hidup beribadah, ada jaminan indah, bahkan banyak sekali diuraikan oleh Yesaya. Pada saat itu terang akan mereka seperti fajar. Ingat perkataan pengkhotbah, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Terang akan terbit dalam gelap, bahkan kegelapan seperti rembang di tengah hari. Itu ayat 10c tadi. Lukamu akan dipulihkan. Itu dalam ayat 8b. Kebenaran akan menjadi bagian terdepan dan kemuliaan barisan belakangmu. Bahkan pada saat kamu berseru, saat minta tolong, Allah akan menjawab. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memuaskan, Tuhan akan membaharui seperti tanaman yang diairi dengan sangat baik. Bahkan akan membangun sehingga dapat dihuni. Ingatlah bahwa bacaan ini diserukan di saat umat Israel baru kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Jadi Tuhan akan memulihkan kembali yang sudah porak-poranda, akan dibangun kembali. Oleh siapa? Mereka yang setia dan betul-betul melakukannya. Karena itu dalam hal ini sangat jelas bahwa pemulihan sejati akan dihidupkan kembali. Saudara-saudara anggota jemaat yang kukasihi, dalam Alkitab baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru menjelaskan bahwa beberapa alasan mereka atau orang-orang tertentu berpuasa. Berpuasa untuk mempersiapkan pelayanan belajar dari Tuhan Yesus. Selama 40 hari 40 malam dia melakukannya dengan penuh kesetiaan untuk memelaikan pekerjaannya yang mulia. Belajar dari Paulus dan Barnabas, memohon hikmat dari Tuhan ketika hendak melakukan memberi tugas-tugas tertentu kepada para penatua dalam mempersiapkan kerja pelayanan. Belajar dari Nabi Yeremia saat dalam pergumulan karena tembok Yerusalem telah runtuh, Yeremia pun berpuasa. Belajar dari Esther ketika mendengar bangsanya akan dimusnahkan, dia pun berpuasa selama 3 hari 3 malam. Belajar dari Nabi Esra agar memperoleh pembebasan, memperoleh perlindungan saat melakukan perjalanan yang jauh. Esra pun berpuasa. Belajar dari Yunus agar dia memperoleh pertobatan yang sejati, ia pun berpuasa. Belajar dari rangkaian cerita hakim-hakim untuk memperoleh kemenangan, mereka pun harus berpuasa sambil berdoa.
sikap atau tindakan yang justru keliru. Sebab berpuasa juga adalah jalan untuk ada pada pertobatan yang utuh dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan memilih kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Allah, termasuk tidak egois, tidak serakah, membela yang lemah, memberi makan yang lapar, memberi pakaian mereka yang terancam. Kedua, puasa merupakan tindakan rohani yang penting bagi pertumbuhan spiritual untuk umat Kristen. Sebab puasa dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan penyesalan atas dosa-dosa kita. Begitupun puasa dipraktekkan guna untuk meningkatkan kepekaan terhadap tuntunan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan insani orang yang sudah menikmati kasih karunia dalam penebusan Yesus. Ketiga, puasa dan ibadah mengajarkan kepada kita untuk membiasakan dalam kehidupan kekristenan untuk tidak hidup dalam kepalsuan, tidak hidup dalam kepura-puraan. Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mengejar sanjungan manusia, tetapi selalu berusaha dalam kehidupan yang dijalani untuk menyenangkan hati Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Sebab Tuhan tidak dapat didustakan. Keempat, dari perikop ini pun diingatkan kepada kita secara khusus warga Bening. Puasa dan ibadah mengingatkan kita agar melakukan segala sesuatu bukan hanya karena rutinitas, tradisi atau kebiasaan. Apalagi di minggu-minggu sengsara saat ini kita diajak untuk berpuasa, dan hasil puasa mari kita berdiakoni. Tetapi karena kita meresponi, menjawab setiap karya selama Tuhan dalam hidup pribadi, rumah tangga, dan persekutuan kita, serta kita juga tahu apa yang akan kita terima dan nikmati, dan iman yang bertindak. Kelima, dari bacaan ini mengingatkan kita bahwa puasa dan ibadah harus membawa seseorang pada perubahan diri. Seseorang yang beribadah sambil berpuasa harus mampu merubah diri. Jangan ada ungkapan rajin beribadah, maka kelakuannya cocok. Di rumah gereja rohani, di luar rumah rohani. Karena beribadah sambil berpuasa harus nampak dalam keseluruhan aspek kehidupan kita, tidak dapat dikecualikan atau dikompromikan. Ini menjadikan puasa dan ibadah itu secara utuh menyeluruh holistik dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Keenam, dari bacaan ini telah pun diingatkan puasa dan ibadah mengajarkan kita untuk selalu bertindak adil dalam hidup ini, sehingga tidak membuat orang lain menderita, teraniaya, terpinggirkan, disisihkan dalam hidup mereka. Mulailah dari diri kita untuk terus belajar berbagi bagi orang lain, bukan karena seberapa kekayaan kita atau karena kita tidak pantas untuk berbagi, tetapi bagaimana kita menjadikan seluruh hidup kita saluran berkat bagi orang lain, terlebih mereka yang membutuhkan. Karena itu juga sasaran diakoni melalui puasa di minggu-minggu sengsara ini oleh Bening sejak berdiri 30 tahun yang lalu diperuntukkan dan diarahkan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk berbagi, karena demikian kita telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keadilan bagi orang lain dan telah menjadi terang bagi
dikasihi Tuhan, sehingga boleh memasuki lagi minggu-minggu sengsara di saat ini. Kita sudah berada dalam hari raya gerejawi yang baru, di mana penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus sebagai warga bumi sudah sedang berada di momentum di mana diajak untuk berpuasa sambil memberikan hasil bukti dari ungkapan puasa kita dengan tindakan berdiakoni. Terakhir, dari perikop ini kita belajar puasa dan ibadah mengingatkan dan mengajarkan kita semua untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan, membetulkan dan bukan hanya menyalahkan, apalagi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita tidak dapat membangun jika saling menyalahkan. Mari kalahkanlah keakuan dalam diri kita untuk membangun kehidupan beriman yang semakin dewasa dan sempurna akan pengenalan di hadapan Tuhan yang benar dan nyata dalam tindakan. Sebab dalam ayat 12 dari bacaan ini juga mengingatkan hal-hal itu agar persekutuan kita semakin terjaga. Karena itu, belajarlah dari Nabi Yoel. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Sambil refleksikan perkataan ini, jika kita mengembangkan kesalahan sebagai tujuan dan bukan sarana, kita akan menjadi orang yang